dia dari cairan tubuh. Nah, cairan tubuh bermacam-macam, tapi cairan tubuh yang paling berisiko itu adalah darah. Ya. Jadi kita lihat di sini hepatitis B, bagaimana cara mendiagnosisnya. Jadi yang keluar nanti lebih ke tata laksana, ya. Biasa lebih ke tata laksana, Bang. Iya, tata laksana, Dik. Sebelum kita masuk lebih jauh ke hepatitis B, kita kenali dulu serologi dari hepatitis B. Jadi untuk serologi hepatitis B ini ada 3 secara garis besar. Yang pertama kita sebut sebagai HBS. HBS ini surface. Surface itu permukaan virus, menandakan virusnya ada, ya. Nanti bisa dipanjangkan ada yang akut atau ada yang kronik. Maksudnya virusnya ada di dalam tubuh. Virusnya sedang ada di dalam tubuh. Kemudian HBE. HBE ini envelope. Envelope itu mantel. Jadi virus hepatitis B ini dia pakai mantel. Setiap dia membelah, setiap dia bereplikasi dari 1 membelah menjadi 2, dia akan melempas mantelnya. Jadi mantelnya ini semakin banyak mantel, maka semakin banyak terjadi pembelahan. Makanya HBE ini menandakan sedang fase replikasi virus. Kalau replikasi artinya virusnya sedang memperbanyak diri, berarti dia sedang infeksius, sangat infeksius. Lagi aktif-aktifnya, ya? Ya, lagi aktif. Kemudian HBC. HBC ini core. HBC ini bisa sebagai periode jendela, bisa sebagai sembuh, bisa juga sebagai akut atau kronik, ya. Jadi nanti akut atau kronik itu bisa juga kita lihat dari HBC. Kemudian kan ada AG, ada AB, misal. Ya, salah satu contoh di sini kita buat HBS AG dengan HBS AB, apa maksudnya? Sama atau beda? Nah, HBS AB. AG itu singkatan dari antigen. Antigen itu berarti virusnya, ya, Bang. Kalau AB itu tubuh kita yang membentuk. HBS AG ini memang virusnya, memang dari virusnya, maksudnya menandakan virus. Tapi kalau AB menandakan antibodi, berarti sistem imun dalam tubuh kita. Jadi, kalau yang positif adalah HBS AG, ini virusnya ada di dalam tubuh. Masih ada. Tapi kalau yang positif HBS AB, ini berarti dia sudah vaksin. Pernah nggak HBS AG dan HBS AB sama-sama positif? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah? Karena awalnya nanti kan HBS AG positif, virusnya ada di dalam tubuh. Lama-kelamaan kalau dia sudah sembuh, kalau virusnya sudah sembuh, dia akan berubah menjadi HBS AB. Artinya kan kemarin virus itu menginfeksi kita dan datang sistem imun kita membuat sistem memori. Memori itu adalah ingatan virus, ingatan sistem imun kita terhadap si virus. Artinya kalau dia sudah sembuh dari satu virus, maka tubuh kita akan terbentuk kekebalan. Nah, kalau yang terjadi kekebalannya dari infeksi sebelumnya, itu kekebalan yang alami. Alami kita dapatkan kekebalannya. Jadi, kalau ditanya yang HBsAg-nya positif, ini apa maksudnya? Berarti dia sudah sembuh atau sudah vaksin kemungkinannya. Karena awalnya dia virusnya ada, kemudian sekarang sudah berubah menjadi HBsAg. Ya, intinya dia sudah mengalami kekebalan terhadap hepatitis B. Oke. Atau HBsAg-nya nggak pernah positif, tiba-tiba HBsAg-nya positif. Berarti ini divaksin, kekebalannya didapat, bukan alami. Kekebalannya itu diinduksi, bukan alami. Nah, sampai di sini Bang, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Dek. Nah, jadi kalau AG itu awal, ya. AB itu selanjutnya, akhir. Artinya AB ini sebagai counter dari AG, counternya, makanya kita versuskan. Dia nggak akan bisa bersama-sama. Begitu juga dengan si HBE. HBE ini kalau di soal HBE AG, ya, HBE AG yang positif, berarti dia sedang infeksiusnya. Tapi kalau HBE AB yang positif, berarti ini dia sudah melalui fase infeksius, sekarang dia udah tenang,
dia nggak replikasi lagi. Nggak Oke? masalah ya. Nah, yang core inilah nggak ada yang Ag, nggak pernah kita jumpai HBC Ag, nggak pernah. Ya, HBC ini dia langsung AB dia bang, antibody. Ya, jadi dia langsung AB, Ag-nya nggak ada. Sebenarnya Ag-nya itu nanti dia nempel sama si ini HBS Ag. Oke, HBS Ag positif, baru HBC AB ini ada dua bang, ada yang IgM, ada yang IgG. IgM sama IgG ini kan antibody ya. IgM dan IgG ini antibody. Oke. Jadi HBSAB antibody sama dengan nama lainnya itu anti HBS. Sama ini ya, Bang. Antinya ini antibody, AB-nya itu antibody sama. Nah, itu dulu yang kita pahami. Jadi ada banyak nama lainnya. Begitu juga dengan si HBC. Sama dengan anti HBS ya. Begitu juga dengan HBC-AB. HBC-AB di sini. Sama dia, HBC-AB. Tapi kan kita harus bertanya-tanya, kira-kira ini sistem imunnya AB-nya, antibodinya antibodi yang mana? Ya kan? Kalau dia bilang IgM anti HBC, ingat semua penyakit kalau ada IgM itu akut. IgM akut. Berarti kalau HBsAg-nya positif, HBsAg positif, IgM-nya positif, berarti dia hepatitis B akut. HBsAg positif, IgG positif, berarti dia kronik. Nah, ini dia. IgM sama dengan Ag. Ya, dia akut. Oke, sorry. Kalau yang IgM ini bang, nama lainnya Ag, jadi nanti bisa diganti dengan Ag, makanya dia akut. HBcAg. IgM sama dengan Ag. Kadang-kadang nanti HBcAg dibuat menggantikan IgM, menandakan akut. HBcAb menggantikan IgG. Namanya bisa kronik, bisa sembuh, bisa vaksin. Loh, kok bisa ada 3 kemungkinan? Kapan kita katakan kronik, kapan kita katakan sembuh, kapan kita katakan vaksin, nanti kita lihat di bawah ya bang. Nah, baru tahu. Jadi ini sama kayak demam denggi kemarin ya, IgM, NS1, IgM sama IgG ya, ya kan? Iya. Iya. Tapi kalau Denji kan kita nggak akan diminta soal apakah ini hepatitis B, apakah ini Denji akut, Denji kronik enggak. Kalau ini kadang-kadang soalnya mau apakah dia akut, kronik, window period atau replikasi. Betul. Jadi supaya lebih memahami bang, kita harus tahu jalannya infeksi hepatitis B itu gimana. Ketika dia masuk, misalnya hari ini dia masuk hepatitis B ke dalam tubuh, dia masih window period bang. Dia belum menimbulkan gejala, tapi sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi dia masih tengok-tengok, dia cek lokasi, bisa nggak aku bereplikasi di sini, itulah dia. Jadi dia masih dia aja mantau-mantau lah dia kan. Nah, ketika window period ini kita nggak akan tahu pasiennya kena hepatitis B karena nggak ada gejala. Jadi harus kita periksa serologi hepatitis B. Nama pemeriksaannya serologi hepatitis B. Nanti yang akan kita jumpai ya fase window period. Window period itu gimana? Hanya IgM saja yang positif. IgM anti HBC. Hanya dia yang positif. Yang lainnya negatif. HBsAg negatif. Semuanya negatif. IgG belum ya? Belum. IgG sama IgM itu nggak pernah bersamaan bang. Karena kan awalnya akut. IgM ini akan berubah menjadi IgG. Makanya gini tadi kan bang. Kan HBc AG itu sama dengan IgM. Antigen kan akan berubah menjadi antibody. Berarti nanti dia akan berubah menjadi HBc AB. Ini IgG. Jadi prinsipnya IgM sama IgG nggak pernah dua-duanya positif, itu yang pertama. AG sama AB nggak pernah dua-duanya positif. Kalau AG positif pasti AB negatif. Kalau AG sudah negatif pasti AB-nya positif. Berlawanan. Kenapa? Karena perjalanannya kan dari akut, dari window period, kemudian ke akut. Ketika di akut, IgM-nya tetap positif, ditambah dengan HBsAg yang positif. Inilah yang kita bilang, oh virusnya udah ada, dia sudah menimbulkan gejala,
Dan sekarang lagi fase akut. Kalau HBsAg-nya negatif, hanya IgM yang positif, berarti dia window period. Nah, waktu infeksi akut ini biasanya kurang lebih 6 bulan. Akut dia. Bisa Lebih nggak dari di window period itu dia HBsAg-nya positif? Enggak ya? Enggak bisa, Bang. Enggak bisa. Karena Bisa, ya? ciri khas dari window period itu dia jomblo. Jomblo artinya hanya satu yang positif. Siapa? Si IgM. Oh, Itulah oke, ciri oke. khas window period. Dia jomblo. Jomblo Jaringannya, ya? oh jomblo. Cuman satu yang positif. Cuman IgM, berarti window period. Nah, setelah dia akut, dia masuk ke fase kronik. Berarti IgM-nya nanti akan berubah menjadi IgG. Karena IgG penanda kronik. HBsAg-nya tetap positif. Oke. Baru dia sembuh. Kalau sembuh virusnya masih ada apa enggak, Bang? Enggak ada kan? Enggak ada. Sembuh virusnya sudah tidak ada lagi. Berarti yang awalnya HBsAg, antigen, akan berubah menjadi antibody. Makanya ketika sembuh ini HBsAg-nya sudah negatif. HBsAg negatif. Ag tadi berubah menjadi antibody. Berarti yang positif nanti anti HBs. Anti kan ini antibody, anti HBs yang positif. Jadi kalau anti HBs positif disertai dengan IgG positif, itu namanya sembuh. Nah, tapi sudah pernah kena ya? Sudah pernah kena, bukan karena vaksin. Jadi nanti interpretasinya kan dia suka mengecoh. Dia Betul. sudah terbentuk sistem imunnya karena sembuh. Sudah terbentuk sistem imunnya karena vaksin yang kedua. Yang B. Kan ini dua-duanya betul-betul terbentuk sistem imun, tapi harus kita pilih ini karena vaksin atau karena sembuh. Kuncinya di IgG, Bang. Kalau IgG-nya positif berarti dia pernah terinfeksi sebelumnya. Kalau IgG-nya nggak positif berarti dia vaksin. Nah, makanya Fikri buatkan di sini jalan ceritanya. Jadi kalau virusnya nggak pernah ada di dalam tubuh, pasti IgM sama IgG-nya nggak ada. Makanya kalau hanya HBsAb, anti HBs yang positif, yang lainnya negatif, dia jomblo. Jadi kriteria jomblo itu ada dua, Bang. Kalau jomblonya hanya IgM, namanya window period. Artinya cuma dia sendiri yang positif, yang lainnya negatif. Kalau jomblonya hanya anti HBs ini sama dengan HBsAb, nama lainnya. Ini berarti dia vaksin, jomblo. Oke. Kalau hanya anti HBc yang positif, IgG anti HBc, IgG berarti ya, IgG anti HBc core, berarti dia sembuh. Oke. Jadi ini kalau abang udah memahami, nanti cara menghafalnya gampang aja kayak gini, Bang. Pertama, abang lihat di soal HBsAg-nya dulu, jangan lihat yang lain. HBsAg-nya dulu lihat. Oke. Kalau HBsAg positif, tadi kesimpulan kita, oh virusnya ada di dalam tubuh. Virusnya belum hilang, ya kan? Virusnya ada di dalam tubuh, belum hilang dia. Ini kemungkinan cuma dua diagnosisnya, akut atau kronik, itu aja. Jadi selain akut sama kronik itu dicoret, bukan itu jawabannya. HBsAg positif, kemungkinan jawabannya cuma akut atau kronik. Kalau dia akut IG ditambah dengan IgM anti HBc. HBsAg positif tambah dengan IgM anti HBc positif, dia akut. Nah, karena nanti kan setelah akut kita mau lihat dia lagi fase infeksius apa enggak, ya udah lihat HBeAg. HBeAg untuk menandakan dia fase infeksius atau tidak. Oke? Iya. Kalau yang kronik berarti IgM-nya ganti dengan IgG. Kronik tinggal tambah HBeAg positif, baru namanya kronik fase infeksius. Kalau HBeAg-nya negatif, ya udah berarti dia bukan fase infeksius. HBeAg itu cuma tambahan infeksius atau tidak saja. Nah, kadang-kadang pernah jumpa soal gini kan, pasiennya udah periksa HBsAg positif katanya. Apa pemeriksaan selanjutnya, kata soal. Kalau menurut menurut diagram ini kan aturannya IgM dong, ya kan? Tapi nggak perlu lagi kita periksa IgM, IgG, karena IgM, IgG ini hanya pendukung akut dan kronik, nggak penting secara klinis. Yang penting secara klinis adalah HBeAg. Ini langsung kita tes HBeAg-nya. Apakah HBeAg-nya positif? Tanda tanya. Kenapa? Karena pemilihan terapi umumnya kita lihat HBeAg umumnya untuk pilihan terapi.
Antara akut sama kronik itu terapinya sama, yang membedakan nanti fase infeksiusnya. Nah, kemudian kalau HBsAg-nya negatif, berarti virusnya kan tidak ada. Kalau virus tidak ada, kemungkinannya bisa window period, bisa sembuh, bisa sembuh, vaksin, bisa vaksin, 3 kemungkinan. Jadi untuk yang akut sama kronik itu dicoret. Kalau jomblonya IgM, ya IgM yang jomblo, IgM anti HBC atau HBcAg nama lainnya kan IgM tadi menggantikan IgG, berarti dia window period. Ditambah ya Bang. Jadi HBsAg negatif tambah IgM anti HBc positif. Kalau HBsAg negatif ditambah IgG anti HBc yang positif, berarti dia sembuh. Sembuh, oke. Kalau HBsAg negatif ditambah anti HBs, antibody HBs sudah terbentuk. Atau IgG anti HBs nama lainnya. Ini juga menyatakan sembuh. Nah, oke. Jadi anti HBs positif atau IgG anti HBs positif ditambah dengan HBcAb. HBcAb ini kan sama dengan IgG. IgG anti HBc. Ini namanya sembuh. Jadi lihat HBcAb-nya. Kalau anti HBs-nya positif, HBcAb-nya positif atau IgG anti HBc-nya positif, nama lainnya sama ini ya. Kita katakan sembuh. Kapan dikatakan vaksin? Kalau dia jomblo hanya anti HBs saja, yang lainnya negatif. HBcAb-nya atau IgG anti HBc-nya negatif. Berarti dia vaksin. Oh, iya, ngerti ya Bang Dek. IgG ini nggak akan bisa terbentuk kalau dia nggak terinfeksi virus hepatitis B sebelumnya. Kenapa? Karena dari mana IgG ini? Dari IgM. IgM berubah menjadi IgG. Kelanjutannya ya. Jadi kalau IgG-nya IgG-nya negatif, berarti sebelumnya belum pernah masuk virus hepatitis B, tapi udah terbentuk sistem imunnya karena udah divaksin. Nah, kalau vaksin itu kan yang kita masukkan, kalau vaksin itu kan ada yang hidup, ada yang mati. Kalau vaksin hepatitis B ini, kalau nggak salah dia yang mati, virus yang inaktif. Kalau kalau vaksin hidup itu vaksin yang aktif tapi dilemahkan itu contohnya BCG. BCG itu dilemahkan. Makanya kalau kita berikan vaksin BCG sama orang HIV itu ditunda dulu karena BCG polio kalau kita berikan pada orang yang imunokompromis, dia bisa malah menginfeksi. Jadi sistem imunnya nggak bisa melawan, malah vaksin itu menginfeksi si pasien. Fikri, Abang potong sedikit jadi di sini sering kali soalnya pasti keluar. Jadi ada seorang petugas medis sedang tertusuk jarum hepatitis. Gimana itu? Sering kali itu. Ya. Jadi nanti dia berarti HBsAg-nya pasti negatif ya. Window periodnya kan 6 bulan kan? Betul? Yang ditanya serologinya atau tata laksananya, Pak? Kadang serologi bisa, kadang tata laksanaan bisa. Harusnya kalau dia baru tertusuk pasti window period dulu. Kalau memang dia tertusuk dari pasien yang hepatitis B. Kalau yang ditanya tata laksana ada algoritmanya nanti. Jadi dicuci dengan air yang mengalir, kemudian diberikan vaksin hepatitis B, hepatitis B dan diberikan HBIG. Nah, HBIG. Sorry, vaksin hepatitis B ini vaksin yang hidup tapi dilemahkan. Jadi vaksin hepatitis B itu ada 2, nanti kita bahas, Bang. Ada yang hidup dilemahkan, ada yang langsung imunoglobulin dikasih. Imunoglobulin itu memang langsung sistem imunnya diberikan, bukan kumannya. Nanti kita bahas vaksin di bawah. Oke, Dek. Itu belum sampai lagi HBV RNA lagi ya? Ya, jadi nanti yang paling banyak memang soalnya HBV RNA. Jadi kan virus hepatitis ini ada banyak. Dari A sampai E dia ada. A, B, C, D, E. Nah, dari semua virus hepatitis B ini, struktur virusnya itu RNA. Ya. Struktur virusnya RNA. Hanya hepatitis B lah struktur virusnya DNA. Ya. Dia merupakan virus DNA termasuk ke dalam Hepatnaviridae.
Nah, dan lain-lain ini enggak paling penting, itu aja yang sering ditekankan adalah hanya hepatitis B yang virusnya DNA. Oke. Nah, transmisinya bisa vertikal. Vertikal itu artinya dari ibu ke anak, yang ibu hamil ke anak, ke janin. Makanya nanti ada tata cara mengobati hepatitis B pada ibu hamil. Karena untuk mengurangi transmisi vertikal. Jadi jangan sampai nanti anaknya kena hepatitis B juga. Kemudian hepatitis B ini selain dari vertikal bisa juga melalui cairan tubuh. Ini yang paling sering. Cairan tubuh itu bisa cairan tubuh yang mana saja, tapi yang paling tinggi konsentrasinya itu di cairan tubuh berupa darah, serum, eksudat luka. Makanya akan semakin tinggi resiko tertular kalau kita terkontak dengan darah yang terinfeksi hepatitis B. Oke. Kemudian dalam jumlah yang sedang di semen, cairan vagina, dan air liur. Dan rendah atau tidak ada dijumpai di urin, feses, keringat, air mata, dan ASI. Nah, jadi ini sering ditanya, boleh nggak ibu HIV, ibu hepatitis B menyusui anak? Boleh aja, karena kadarnya itu rendah. Kadar hepatitis B di dalam ASI itu sangat rendah. Jadi boleh lanjutkan ASI, dengan catatan nanti obat hepatitis B-nya tetap diminum. Ya, jadi kan hepatitis B ini dia memang nggak bisa sembuh, tapi beberapa ada yang sembuh. Sembuhnya kenapa? Ya itulah, memang kan kita nggak tahu, beberapa individu ada yang bisa sembuh, ada yang enggak. Tapi sekarang sudah banyak yang dilaporkan yang sembuh. Nah, jadi fungsi obatnya ini sama kayak obat HIV, dia nggak menyembuhkan, tapi dia akan menekan replikasi virus. Supaya apa? Supaya dia tidak menginfeksi ke orang lain, dan supaya tidak berkembang menjadi sirosis hepatis. Ya kan, jadi hepatitis B ini dekat sekali nanti dengan sirosis hepatis. Jadi perjalanan penyakitnya seperti ini dia, Bang. Ini yang sering keluar juga ya. Ingat ya, ada. Abang potong ya, Dek. Ini perjalanan penyakit ini kayak mana carcep dan tips dan triknya, Dek? Ini pasti keluar ini. Imunotoleran, reaktif, karier, reaktif apa nih? Jadi nanti HBV DNA-nya berapa gitu-gitu, Dek. Gimana carcepnya nih, Dek? Ya, pokoknya kan Abang ingat kemungkinannya ada 4. Iya. Toleran, artinya kalau toleran imunnya masih menoleransi. Clearance atau imunoaktif, dia tidak menoleransi lagi. Sistem imun sudah ikut andil. Inaktif, virusnya sudah inaktif. Reaktivasi, virusnya reaktivasi kembali. Jadi toleran berarti Abang berpikir toleran, sistem imun belum ada nih ikut andil dalam infeksi ini. Jadi yang menyebabkan kerusakan itu bukan hanya virusnya. Virusnya ada di hepatosit. Nah, karena ada virus di hepatosit, datanglah sistem imun untuk menyerang virus. Tapi rupanya bukan hanya virus yang diserangnya. Sama-sama hepatosit pun diserang sama si virus hepatitis B ini. Makanya terjadi kerusakan hati. Jadi yang menyebabkan kerusakan hati itu sebenarnya sistem imun kita, makanya lama-lama jadi sirosis hepatis. Nah, di imun toleran ini, ingat belum ada ikut sistem imun. Artinya, belum ada kerusakan hati. Kerusakan hati itu ditandai dengan peningkatan enzim hati. SGPT ya? Jadi ALT atau nama lain ALT ini SGPT, ALT ya. Kalau untuk infeksi virus, Bang, virus itu marker kita yang paling spesifik itu ALT. Viral, ingat viral ada L di sini kan, L, ALT. Tapi kalau untuk sirosis, AST, ini kita, marker kita. Jadi nanti kadar yang akan lebih tinggi itu ALT daripada AST, makanya kita lihat si ALT. ALT-nya masih normal karena sistem imun kita belum ada ikut campur. Masih normal. Jadi yang meningkat apa? Yang meningkat hanya HBV DNA dan positifnya itu hanya HBsAg. Ya, HBsAg ini semuanya positif. HBsAg positif, HBAg positif, keempat-empatnya. Jadi Abang gak usah lihat gejala apa semua, Abang lihat langsung laboratorium. HBsAg, HBAg positif, HBV DNA tinggi dengan catatan ALT normal. Bedanya di ALT, ALT normal. Oke. Kalau yang imun clearance, ini ALT sudah meningkat karena sistem imun tadi sudah masuk dia, sudah ada sistem imunnya, sudah ikut andil sehingga terjadi kerusakan hepar.
kan di dalam tubuh kita yang menyebabkan kerusakan tadi bukan hanya virusnya, tapi sistem imunnya juga akan menyebabkan kerusakan. Makanya terjadi kerusakan hepar di sini. ALT-nya meningkat. Ya, HbAg masih positif. Jadi tandanya bedanya cuma si ALT-nya meningkat. HbVDNA-nya di sini kan tinggi tadi yang di toleran. Kalau yang clearance ini fluktuatif, bisa naik, bisa turun, nggak beraturan. Artinya nggak jadi patokan. Patokan kita tetap ALT. ALT normal, dia toleran. ALT meningkat, dia clearance. Catatan, HbSAg sama HbAg-nya positif. Sama. Oke. Kemudian, kalau yang inaktif gimana? Macam mana pula membedakan inaktif sama imunotoleran? Kan sama itu mereka. Betul? Inaktif sama imunotoleran. Oke. Soalnya kalau inaktif gimana? SGPT-nya sama tuh, normal sama. Ya kan, Dek? Gimana? Nah, kalau yang imunotoleran tadi kan HbAg-nya positif. Iya. Artinya dia masih mereplikasi. Makanya HbVDNA. Jadi HbVDNA ini kadar virus di dalam tubuh. Semakin tinggi kadar virus dalam tubuh, maka HbAg-nya pasti positif. Karena dia sedang mengalami replikasi. Kalau inaktif, berarti kan dia nggak aktif lagi. Dia tidak aktif membelah. Pasti HbAg-nya negatif. Karena dia negatif, digantikan dengan anti-HB. Anti-HB ini siapa? Antibody. Tadi kan selalu dia berseberangan. Kalau Ag-nya negatif, pasti anti-HB-nya yang positif. Jadi dia sudah melalui fase replikasi, udah nggak replikasi lagi, tinggallah berubah dia Ag menjadi anti-HB. Itu ya Bang, itu pembedanya, satu-satunya pembedanya. HbAg-nya nggak positif lagi, dan HbVDNA-nya rendah, artinya virusnya sudah rendah nih kadarnya di dalam tubuh, di bawah 2000. HbVDNA-nya di bawah 2000. Rendah dia. Kalau masih tinggi berarti dia imunotoleran. Kalau dia tinggi pasti sejalan, HbAg-nya positif. Jadi bedanya dari itu dua ya Bang. HbVDNA sama anti-HBE. Tapi memang kuncinya sama-sama. Pertama kali memang HbEAg-nya ini ya, Dek ya, berarti ya? Positif. Ya kan? Yang pertama kan ya positif. Positif anti HbAg positif, HbSAg positif. HbVDNA-nya tinggi. Ya kan? Nah, ya. Kalau yang inaktif rendah HbEAg negatif, yang positif anti-HbE, kemudian HbVDNA-nya rendah dengan tambahan ALT-nya normal. Yang sama cuman ALT. Perbedaannya di anti-HbE dan HbVDNA. Tapi selama Abang tryout, inaktifnya jarang keluar, selalu imunotoleran, imunoclearance atau reaktivasi. Oke. Ya, berarti udah tahu nanti pembedanya. Yang inaktif catatannya anti-HbE yang positif, HbE-nya negatif, HbAg-nya negatif. Oke. Kalau yang reaktivasi berarti dia udah sempat inaktif tapi aktif kembali, kambuh kembali. Nah, jadi kalau reaktivasi ini terjadi HbVDNA yang meningkat lagi lebih dari 2000. Jadi nanti di panjangan soalnya misalnya 3 bulan yang lalu HbVDNA sempat 1.500, sempat 1.000. Sekarang jadi 20.000. Jadi meningkat lagi. Berarti dia reaktivasi. Dan terjadi inflamasi hati. Dibuat 2000 lah, Dek. Selarunya dibuat 10 pangkat 7, 10 pangkat 2 gitu dia. Ya kan? Jadi kan kalau 2000 itu berarti kan 2 kali 10 pangkat 2. 3 ini 2000 sama dengan 2000. Karena kan 10 pangkat 3 itu nolnya ada 3. Iya. Jadi kalau misalnya dia bilang di bawah 2000 berarti nanti 2 kali 10 pangkat 2. Kalau di atas 2000 berarti 2 kali 10 pangkat 4. 4, 5, 6, 7 bisa aja. Nah, memang seperti itu dia model soalnya, Bang. Nah, ditambah di sini kan reaktivasi sudah terjadi inflamasi lagi di hati. Berarti ALT-nya meningkat. ALT meningkat. Berarti, Dek, betul nggak nih apa Bang ini? Kalau seandainya imunotoleran itu dia berpasangan sama inaktif kayaknya ya. Imunoclearance berpasangan sama reaktivasi ya. Iya, dia gini Bang. Bedanya dia
Ya kan. Oke. Payah kali nih lah. Ya. Terbalik-balik nanti. Tapi bedanya kalau yang imun clearance sama yang reaktivasi itu tadi. Ya. Sebelumnya dia nggak ada peningkatan, baru terjadi peningkatan yang pertama itu imunoclearance. ALT meningkat. Oke. Nah. Nah, satu lagi kan Bang, kalau imunoclearance ini dia bedanya dengan reaktivasi, dia HBV DNA-nya kan kalau yang imunoclearance fluktuatif, jadi dia naik turun. Kalau yang reaktivasi dia udah sempat turun lama, udah sempat sembuh, inaktif lama, tapi dia kambuh lagi. Oke. Nah, sampai di sini ada yang mau tanya Bang? Sampai saat ini insya Allah udah jelas Abang Dek. Oke. Jadi tata laksananya, untuk tata laksana hepatitis B ini ingat kita lihat 4 komponen. Yang kita pertimbangkan 4 komponen ini. Yang pertama, dilihat nilai DNA PHB serum. Ya, ini itu dilihat viralot ya, Dek ya? Iya, viralotnya. Ya, DNA HBV DNA ini dibuat aja nama, dibeda-bedakan namanya. HBV DNA kita kan lebih awam pakai HBV DNA. Lebih sering pakai HBV DNA. Berapa kadar HBV DNA-nya? Di bawah 10⁻3, 2 kali 10⁻3, 2 kali 10⁻3 sampai 10⁻4, atau di atas 2 kali 10⁻4. Itu yang dinilai pertama. Yang kedua, status HbAg. Bagaimana status HbAg-nya? Positif atau negatif. Yang ketiga, nilai ALT. Yang keempat, gambaran serologis histologis hati. Jadi kita biopsi hatinya. Inflamasi sedang, ringan, berat, dan sebagainya. Oke. Jadi ini kan narasi kan Bang. Lebih enak kita baca yang di sini. Dari diagram. Kalau HbAg-nya positif, Abang lihat 3 kemungkinan. HBV DNA di bawah 2 kali 10⁻3, HBV DNA di bawah 2 kali 10⁻4, HBV DNA di atas 2 kali 10⁻4. Ini cut off-nya. Kalau dia di bawah 2 kali 10⁻3, berapapun ALT, ya, yang kita lakukan adalah belum lakukan pengobatan. Hanya observasi aja. ALT berapapun, hanya observasi saja. Tiap 3 bulan ini mau keluar. Tiap 3 bulan kita observasi dia. Baru kita nilai ada tidaknya inflamasi. Dari mana? Dari biopsi hati. Jika ada indikasi, nanti ada indikasi biopsi hati kapan saja dilakukan. Kalau ada indikasi biopsi hatinya. Nanti dari biopsi hati kalau dijumpai ada inflamasi sedang atau berat, ya, atau ada fibrosis signifikan, maka terapi dimulai. Jadi kapan terapi dimulai? Dari histologi biopsi. Kalau ada inflamasi sedang berat, terapi dimulai. Oke. Suara Fikri macet-macet, Bang? Enggak, bagus deh. Berarti macet, harus dilakukan biopsi ya, Dek ya? Jangan dilakukan biopsi ini. Nanti untuk menentukan dia, bagaimana menentukan dia itu derajat sedang atau berat dari sini. Pertama, indikasi biopsi dulu. Indikasi biopsi kita lakukan, ya, bila pada pemeriksaan non-invasif, artinya dari pemeriksaan non-invasif ini, dari USG bisa kita dapatkan ada fibrosis yang non-signifikan. Kalau ada fibrosis non-signifikan, dari fibroscan bisa. Dari USG bisa. Ada fibrosis yang signifikan, kita lakukan biopsi. Jadi biopsi itu jangan langsung lakukan biopsi. Kalau ada indikasi. Atau ada peningkatan ALT yang persisten. ALT-nya nggak turun-turun, udah lama nggak turun-turun. Maka lakukan biopsi. Usia di atas 30 tahun, lakukan biopsi. Atau dia memiliki riwayat keluarga dengan sirosis atau KHS. KHS ini karsinoma hepatoselular. Karsinoma HCC ya? Iya, HCC. Hepatoselular, ini kan bahasa Indonesianya. Bang Fikri izin kamar mandi dulu ya Bang. Kayaknya kebanyakan makan kue lebaran nih, sakit perut. Ya, Fikri ini dulu ya. Ya.
Oke. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita lihat lagi untuk yang HBV-DNA-nya di bawah 2 kali 10 pangkat 4. Oke. Kalau dia di bawah 2 kali 10 pangkat 4, ALT berapapun sama, Bang. Kayak gitu juga. Ya, observasi 3 bulan, kemudian biopsi hati jika ada indikasi, baru kalau dijumpai ada inflamasi sedang atau berat, kita kasih obat. Nah, kalau HBV-DNA-nya di atas 2 kali 10 pangkat 4, kemudian ALT-nya di bawah 2 kali normal, di bawah, dia meningkat ALT-nya tapi di bawah 2 kali. Nah, di bawah 2 kali. Misalkan ALT normalnya itu contoh biasanya 40. Rupanya dia jadi 80. Ini kan masih meningkat 1 kali lipat ya. Enggak 80, 70 atau 60. Masih di bawah 2 kali lipat peningkatannya. Ya. Artinya ini masuk ke kriteria yang ini, observasi dalam 3 bulan, ya. Kemudian biopsi hati jika ada indikasi, dan jika ditemukan inflamasi berat atau sedang, kita lakukan tata laksana. Sama juga. Oke. Kalau di atas 2 kali batas normal peningkatannya, di atas 100, 150, 200, maka observasi 3 bulan juga dan dilihat ada tidaknya tanda-tanda dekompensasi. Kalau ada tanda-tanda dekompensasi ini adalah tanda-tanda dekompensasi sirosis. Contohnya hematemesis, muntah darah, pokoknya gejala-gejala sekasih, Bang. Ada gejala sekasih aja, sekasih. Sirosis hepatis kan ciri khasnya ada sekasih ya, splenomegali, eritema palmaris, collateral vein, asites, dan lain sebagainya. Ada tanda-tanda sekasih ini, maka kita lakukan apa? Langsung tata laksana kalau dijumpai ada dekompensasi dari sirosis hepatis. Oke? Dan diterapi jika ALT-nya menetap peningkatannya di atas lebih dari sampai dengan 3 bulan. Jadi dalam 3 bulan ini ALT-nya meningkat terus, itu juga diterapi. Oke? Kalau dari pemeriksaan histologis atau fibrosis ada inflamasi juga, itu juga kita terapi. Oke. Nah, itu dengan HBsAg positif ya, Dik ya? HBeAg positif ya? Iya, HBeAg positif, Bang. Menandakan inflamasi sedang atau berat pakai skor apa? Pakai skor ISAC lebih dari 3 atau Metafir A2 atau A3. Ya. Ini dia. Jadi pakai skor ISAC lebih dari 3 atau Metafirnya di A2 atau A3. Ini jarang sih. Nggak usah kita hafal skor-skornya, cukup diketahui berapa cut off-nya saja, Bang. Oke. Kalau yang HBeAg-nya negatif, ini narasinya lebih enak kita baca dari diagramnya ya. Sama dilihat HBV-DNA juga, kalau di bawah 2 kali 10 pangkat 3, ALT-nya lebih dari normal, ya, ALT-nya meningkat lah, intinya berapapun peningkatannya, sama observasi 3 bulan, terapi dimulai jika inflamasi sedang sampai berat atau ada fibrosis yang signifikan. ALT-nya normal, ya, nggak ada peningkatan, monitor kadar ALT tiap 3-6 bulan, ya. Jadi ini bisa lebih lama kita monitoring, bisa sampai 6 bulan kadar ALT, dan HBV-DNA-nya tiap 6-12 bulan. Jadi ALT tiap 3-6 bulan, dan HBV-DNA-nya tiap 6-12 bulan. Terapi dimulai jika ada inflamasi sedang atau berat atau fibrosis signifikan. Oke. Kemudian kalau HBV-DNA-nya lebih dari 2 kali 10 pangkat 3, ya, ALT-nya meningkat kurang dari 2 kali batas normal, maka nanti terapi tetap dimulai jika dijumpai, pokoknya ini aja, Bang, terapi tetap dimulai jika dijumpai ada inflamasi sedang atau berat. ALT lebih dari 2 kali batas normal, observasi 3 bulan tidak ada, observasi dalam 3 bulan jika tidak ada tanda-tanda dekompensasi, maka terapi
bila kenaikan ALT menetap di atas sama dengan 3 kali. Berarti sama ya? Sama semua, Bang. Oke. Oke, nanti pemeriksaan histologi atau derajat fibrosis non-invasif juga dilakukan. Oke ya, sama semua ya, Bang. Jadi pada pasien yang tidak termasuk dalam indikasi terapi, maka pemantauan harus dilakukan tiap 3 bulan. Ini ingat, Bang, pemantauan HbAg positif tiap 3 bulan. Dan HbAg negatif tiap 6 bulan. 6 bulan. Oh, ya. Iya. Kalau dia HbAg-nya positif, pemantauannya 3 bulan. Kalau HbAg-nya negatif, 6 bulan. Ini kalau dia tidak termasuk dalam indikasi terapi ya. Nah, jadi tiap misalnya ini udah nggak ada nih, udah dipantau nggak ada indikasi terapi, ya udah pantau HbAg-nya tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan. Indikasi terapi pada pasien hepatitis B kronik. Pasien yang menunjukkan replikasi virus dengan ALT yang normal, jadi HbAg-nya positif tapi ALT-nya normal, atau meningkat sedikit secara persisten tanpa adanya bukti fibrosis signifikan, atau sirosis tidak termasuk dalam indikasi terapi, maka kelompok ini perlu dilakukan penilaian fibrosis non-invasif dan monitoring tiap 3 bulan. Jadi intinya di sini, rata-rata semuanya tiap 3 bulan, hanya yang HbAg negatif yang tiap 6 bulan. Oke. Nah, indikasi terapi pada pasien hepatitis B kronik dengan HbAg positif adalah pada pasien dengan DNA VHB, DNA HBV DNA di atas 2 kali 10 pangkat 4 dan ALT-nya di atas 2 kali batas normal. Ini dia. Ini diindikasikan untuk dilakukan terapi. Oke. Pada pasien dengan HbAg negatif, terapi dimulai pada pasien dengan HBV DNA lebih dari 2 kali 10 pangkat 3 dan ALT-nya meningkat di atas lebih dari 2 kali batas normal. Ya, Bang. Nah, ini sama tadi ya, kita evaluasi untuk kita lakukan histologi biopsi jika pasiennya berumur lebih dari 30 tahun. Peningkatan ALT yang persisten. Oke, sip. Apakah pilihan terapinya? First line-nya itu ya, jadi sampai sekarang telah ada 2 jenis obat hepatitis B. Interferon, ya, contohnya pegylated interferon A2 90-180 mikrogram 1 kali per minggu, maupun pegylated interferon alfa 2B 1 sampai 1,5 mikrogram per kilogram 1 kali per minggu. Ini yang pertama, golongan interferon. Ya, golongan kedua, golongan analog nukleotida, obat-obat HIV kemarin, yang NRTI, contohnya NRTI dan NNRTI, contohnya ada lamivudin, yang NRTI, NNRTI-nya ada adefovir, entecavir, atau telbifudin. Tapi rekomendasi lini pertamanya yang mana? Cari dulu pegylated interferon. Kalau nggak ada, cari entecavir. Kalau nggak ada, cari tenofovir. Nah, pada pasien non-sirosis yang menginginkan terapi untuk jangka waktu tertentu, terapi intinya kalau kita mau terapinya pakai jangka waktu, bukan terapi seumur hidup, ya, terapinya itu kita pakai yang interferon, pegylated interferon. Interferon ini ada jangka waktunya 2 tahun, 3 tahun misalnya kita mau terapi. Tapi kalau untuk seumur hidup, ya, itu jangan pakai interferon. Fikri, ini makannya seumur hidup ya, Dek ya? Enggak, kalau interferon enggak, Bang. Oh, interferon enggak. Pakai ada jangka waktunya. Kalau yang ini entecavir, tenofovir ini, NRLI. Nah, ini baru bisa seumur hidup, Bang. Baru bisa seumur hidup. Yang entecavir dan lain-lain. Walaupun HbSAg-nya negatif, minum terus. Nah, itu nanti baru dipertimbangkan untuk di stop kalau dinyatakan sembuh ya, Bang. Oke. Nah, ini perbandingannya nanti bisa dilihat aja. Ada yang dibatasi durasinya interferon maksimal 48 minggu, nggak sampai bertahun ya, Bang, 48 minggu. Kalau si analog nukleotida, adefovir tadi ya, tenofovir,
seringkali jangka panjang atau seumur hidup. Interferon ini karena dia sekali seminggu bisa injeksi, sediaannya injeksi, kalau analog nukleotida dia oral. Nah, ini perbedaannya. Nah, kemampuan untuk serokonversi. Serokonversi itu adalah merubah HBAG yang positif menjadi negatif. Intinya kalau ada kata-kata serokonversi ini, merubah dari yang positif menjadi negatif. Interferon ini dia sedikit lebih rendah. Oh, lebih bagus untuk entecavir berarti ya? Iya, lebih bagus yang firfir. Nah. Oke. Tapi ada plus minus. Ini kan HBAG, Bang. HBAG. Kemampuan serokonversi dari HBAG negatif ke positif. Kalau dari HBsAg negatif ke positif dalam 1 tahun, lebih bagus yang interferon. Nah, Oke. Tapi karena kalau si analog nukleotida ini kan jangka panjang, efeknya juga lama didapatkan. Tapi kalau pemakaian nukleotida ini udah lebih dari 1 tahun, maka dia bisa menyamai interferon, dapat menyamai kemampuan interferon dalam serokonversi HBsAg-nya. Nah, yang lain rata-rata seimbang ya. Oke, Bang. Sampai di sini, Bang, ada yang mau ditanya? Masih belum, Dek. Udah cukup jelas, Abang. Oke. Nah, kemudian hepatitis B pada pasien sirosis. Hepatitis B pada pasien sirosis. Pasien sirosis ini kan ada yang kompensata. Yang kompensata berarti belum ada gejala sekasi. Ada yang dekompensata. Ada yang reaktivasi berat hepatitis B kronis. Kalau sirosis kompensata, kita lihat dulu HBV-DNA-nya. Kalau di atas 2 kali 10 pangkat 3 dengan ALT yang normal, atau HBV-DNA-nya terdeteksi berapapun dengan peningkatan ALT, asal ada meningkat saja ALT, terapi antivirus. Kalau sirosis dekompensata, bagaimanapun klinisnya, ya kan ada sekasi, bisa asites, bisa muntah darah, bisa splenomegali, bisa collateral vein dan lain sebagainya, maka langsung kita lakukan terapi segera. Apalagi kalau dia udah reaktivasi berat hepatitis B kronis. Ini harus reaktivasi segera. Harus terapi segera. Oke, pada pasien dengan hepatitis B kronik, coba sebentar deh. Kalau seandainya dengan pasien sirosis kompensata, membedakan kompensata sama dekompensata sekasih, ya? Iya, Bang. Jadi kalau yang kompensata ini dia cenderung belum ada gejala. Oh, oke. Itu gejala yang kita ingat sekasih, splenomegali, erythema vulvaris, dan lain-lain. Jadi intinya kedua-dua stadium ini kita obat ya, kita terapi ya hepatitisnya ya. Iya. Oh, oke, paham Abang Dek. Terapi ini tetap dilihat dulu ALT-nya atau DNA, HBV-DNA. Kalau nggak meningkat, nggak usah ditata laksana, tunda aja dulu, nggak apa-apa. Dia ditata laksana kalau HBV-DNA dan ALT-nya meningkat pada sirosis yang kompensata ya, Bang. Halo, Bang. Iya, Dek. Suara Fikri dengar, Bang? Dengar. Oke, sip. Nah, jadi kan setelah itu kita evaluasi untuk resiko apa, karena kan dia udah sirosis. Habis sirosis nanti bisa berkembang menjadi hepatocellular karsinoma. Kita evaluasi pakai USG maupun pemeriksaan alfa fetoprotein. Ini merupakan biomarker untuk HCC tiap 6 bulan. Ya, terutama pada pasien-pasien dengan risiko tinggi, contohnya ras Asia, usia di atas 40 tahun, perempuan ras Asia usia di atas 50 tahun, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian strategi pemantauan terapi hepatitis B dengan analog nukleotida. Jadi, kalau kita kasih obat yang firfir tadi, kita harus pantau. Selama terapi, periksa DNA, HBV, HBAG, dan anti-HBe dan ALT tiap 3-6 bulan. Pemakaian tenofovir dan adefovir, terutama pada pasien sirosis, perlu waspada karena nanti bisa memperburuk fungsi ginjal, kemudian
sehingga perlu dilakukan monitoring yang lebih sering, sekurang-kurangnya tiap 3 bulan. Intinya monitoring 3 bulan, tiap 3 bulan. Pemeriksaan HBsAg dilakukan pada akhir terapi, dilanjutkan dengan pemeriksaan anti HBs dan dilakukan bila hasilnya negatif. Ya, Bang. Oke. Nah, kemudian pemeriksaan HBAG, ALT dan DNA HBV dilakukan tiap bulan pada 3 bulan pertama. Jadi tiap bulan pada 3 bulan pertama setelah terapi dihentikan. Kita hentikan adefovir, maka 3 bulan pertama itu periksa ini. Ketiga ini tiap bulan. Kemudian dilanjutkan tiap 3 bulan. Setelah 3 bulan kita periksa 3 bulan berikutnya, ya, tiap 3 bulan, bukan tiap bulan lagi. Jadi kan misalnya dalam 1 tahun ada 12 bulan ya kan, Bang. Dari bulan 1 sampai bulan 3 ini tiap bulan. Habis itu nanti tiap 3 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini tiap 3 bulan dicek lagi. 7, 8, 9 dicek lagi. Nah, oke. Tiap 3 bulan selama 1 tahun. Nah, ini kan sudah dihentikan, sudah sembuh berarti. Kalau tidak ada relapse, maka pemeriksaan dilakukan tiap 3 bulan pada pasien sirosis. Ya. Dan tiap 6 bulan pada pasien non sirosis. Artinya, kalau dia udah ada sirosis, pemeriksaan itu tiap 3 bulan. Kalau tidak ada sirosisnya tiap 6 bulan. Ini kita artinya udah sembuh ya, Bang. HBsAg-nya sudah negatif. Tenofovir sudah kita stop. Kita tinggal pantau ini aja ya, 3. Ini 3. Artinya apa? Kalau ini 3 naik lagi, berarti dia reaktivasi. Tadi kan sudah inaktif dia. Ini sekarang reaktivasi lagi. Maka untuk menentukan reaktivasi, kita lihat nilai dari sini. Periksa tiap 3 bulan atau tiap 6 bulan dari sini. Berarti dia sudah stop obat itu ya, Dik, ya, di poin 54 ini ya? Iya kan? Iya, Bang. Oke, ini sama juga penghentian terapi analog nukleotida, kriteria penghentian terapi nukleotida pada pasien HBAG negatif tanpa sirosis adalah ketika serokonversi HBAG dan HBV-DNA tidak terdeteksi yang dipertahankan paling lama 12 bulan. Jadi maksudnya gini, Bang. Dia kan lagi pakai obat adefovir, tenofovir. Kapan kita hentikan obatnya? Ketika HBsAg terjadi serokonversi. Ya. HBsAg-nya dari positif menjadi negatif. Ya. Bukan HBsAg, HBAG dari positif menjadi negatif dan HBV-DNA-nya tidak terdeteksi lagi. Ini harus 12 bulan mengalami keadaan semacam ini, barulah kita bilang dia boleh di stop obat-obatannya gitu. Kalau belum 12 bulan tiba-tiba udah meningkat lagi, nggak boleh di stop, lanjut obatnya. Gitu ya, Bang. Bukan jadi walaupun dia udah normal, ya, HBAG ya. HBAG walaupun dia udah normal, Bang. Udah normal, kita pertahankan normalnya itu selama 12 bulan paling tidak, baru kita stop. Itu kalau pasiennya tidak tanpa sirosis. Pasiennya HBAG positif dengan sirosis sudah mencapai serokonversi, terapi direkomendasikan seumur hidup. Nah, kalau dia udah sirosis hepatis di seumur hidup. Sekasih ya? Iya. Oke. Pada pasien yang HBAG negatif tanpa sirosis, terapi bisa dihentikan bila tercapai hilangnya HBsAg. Ini yang tanpa sirosis. Kalau HBsAg-nya sudah negatif juga, tanpa menunggu 12 bulan bisa langsung di stop obatnya. Jadi HBAG-nya udah negatif kan kita tunggu 12 bulan. Ya kan, Bang? Tanpa sirosis untuk menstop obat. Rupanya HBsAg-nya sudah hilang juga. Udah negatif juga. Ya udah langsung di stop aja nggak apa-apa. Nggak usah tunggu 12 bulan. Oke. Pada pasien HBAG negatif dengan sirosis, HBAG negatif dengan sirosis, terapi direkomendasikan seumur hidup. Lagi ya. Oke. Jadi positif maupun negatif asal ada sirosisnya tetap seumur hidup ya, Bang. Ya, jadi ini dia. Non sirosis kalau HBAG menjadi negatif, DNA tidak deteksi, pertahankan 12 bulan baru kita stop. Negatif HBAG ini tadi kan dari positif. HBAG-nya negatif, HBsAg-nya menjadi negatif itu juga di stop.
Jadi kalau udah HB-nya negatif, HbAg-nya negatif, tinggal lihat HbSAg. Kalau jadi negatif juga, di stop. Tapi kalau sirosis, dia seumur hidup ya Bang. Sirosis seumur hidup. Nah, ini kegagalan terapi analog nukleotida. Ya. Jadi kapan kita katakan dia gagal terapi? Yang pertama, kalau misalnya ada yang namanya respon virologi parsial, ada breakthrough dan resistensi. Artinya, yang respon virologi parsial ini dia menurun, tapi tidak sampai di bawah 10 pangkat 3. Harusnya dia di bawah 2 kali 10 pangkat 3. Di bawah 2 kali 10 pangkat 3 atau di bawah 2000 baru kita katakan dia menurun. Oke? Tapi ini tidak menurun juga. Nah, contohnya dia sudah menggunakan lamivudin pada minggu ke-24, menggunakan tenofovir pada minggu ke-48, belum turun juga. Oke? Kalau dia gagal dengan pengobatan lamivudin, tambahkan adefovir. Kalau dia gagal pengobatan dengan adefovir, ganti dengan tenofovir. Nah, jadi misalnya udah gagal nih, dia pakai obat-obatan ini, ganti ke obat-obatan selanjutnya. Berarti first choice-nya masih tetap lamivudin ya, Dek ya? Kalau untuk nukleotidanya, Bang. Kan ada golong ini kan nukleotida kan? Iya, nukleotida aja yang paling sering keluar. Lamivudin ya? Betul. Baru kalau lamivudin nggak respon selama 2 tahun berarti itu kan? Kita ganti sama, kita tambahkan sama adenovir. Adenovir apa? Adenovir. Tapi kenapa kok dia ada malah sering dikasih entecavir ya? Bukan, tenofovir. Sebenarnya boleh juga, Bang. Boleh juga. Karena first line lini pertamanya itu tadi kan ada 3, Bang, lini pertamanya. Boleh interferon, boleh entecavir atau tenofovir. Sebenarnya memang entecavir atau tenofovir untuk nukleotidanya, Bang. Dan untuk lini kedua, lamivudin itu alternatif. Ini kan seandainya dia sebelumnya pakai lamivudin gagal. Oh, ya. Oke. Ya, lini pertamanya tetap entecavir ya, Bang. Entecavir atau tenofovir. Interferon, entecavir atau tenofovir. Oh, entecavir, tenofovir. Oke. Kalau yang breakthrough atau resistensi, ini nggak turun-turun. HBV-DNA-nya tetap aja meningkat, disertai dengan peningkatan ALT. Selama 6 bulan tadi ya, kita cek. 3-6 bulan ya? Ya. Oke. Kalau gagal dengan analog nukleotida lain, ganti dengan tenofovir. Jadi ya tenofovir ini sebagai pengganti utama ya untuk nukleotida yang gagal. Nah, terapi interferon ini kan tadi udah kita lihat ada yang pegylated interferon alfa 2A, ada yang per minggu 180 mikrogram per minggu, ada yang 1 sampai 1,5 mikrogram per minggu. Oke. Yang diharapkan adalah serokonversi HbSAg. Ya, karena terapi interferon ini serokonversi HbSAg-nya lebih besar daripada analog nukleosida. Pemberiannya selama 48 minggu. Kontraindikasinya untuk pasien-pasien yang hamil, gangguan psikiatri, penyakit autoimun, sirosis, dan lain sebagainya. Oke. Untuk pemantauan setelah pakai interferon itu kita terapi, kita periksa darah tepi tiap bulan, periksa HbSAg dan dilanjutkan dengan anti HBS jika hasil HbSAg-nya negatif. Kemudian periksa HbAg, ALT, dan DNA HBV tiap 3 bulan. Pada bulan pertama, tiap bulan, ini sama kayak yang tadi Bang. Jadi kita pantau 3 ini tiap bulan, pada 3 bulan pertama terapi dihentikan. Kemudian bulan-bulan berikutnya tiap 3 bulan. Ya, pada sirosis, kalau dia non sirosis tiap 6 bulan. Oke. Nah, kemudian ini koinfeksi hepatitis B terhadap HIV. Pasien hepatitis B dia HIV, gimana pengobatannya? Nah, kita kasih tenofovir dan lamivudin merupakan terapi pilihan pada HBV, hepatitis B dan HIV. Ya, lamivudin dan tenofovir itu pilihannya, Bang. Kalau CD4-nya di atas 500, dia tidak konsumsi ARV,
pilihan terapinya adalah kalau nggak interferon, adefovir. Kalau dia resisten terhadap lamivudin, maka regimen terapinya adalah harus ditambahkan dengan tenofovir. Jadi kalau misalnya kan kita mau berikan lamivudin, rupanya dia resisten, maka terapi HIV-nya, terapi anti HIV-nya salah satunya harus ditambahkan dengan tenofovir. Atau kalau nggak bisa ditambahkan, misalnya dia udah banyak kali minum ARV, maka harus diganti salah satu NRTI-nya dengan tenofovir. Jadi intinya Bang, untuk HIV itu harus ada lamivudin dan tenofovir. Kalau lamivudinnya resisten, ya udah tenovovirnya lah yang kita berdayakan supaya bagaimana supaya dia bisa meminum tenofovir. Bisa diganti dengan obat ARV-nya. Kan obat ARV ada 3 kemarin kan Bang? 2 NRTI, 1 NNRTI. Ya, jadi tenofovir ini kan masuk ke dalam yang NRTI. Nah, jadi nanti kita ganti lah, misalnya dia nggak pakai tenofovir, kita ganti salah satu obat HIV-nya pakai tenofovir. Karena kan bisa juga mengobati HIV. Atau ditambahkan pakai tenofovir. Nah, untuk hepatitis B pada... Itu nggak ada masalah dengan CD4 ya, Dek ya? Kayaknya ya? Walaupun CD4-nya di bawah 200 nggak ada masalah ya? Nggak ada. Ya kan? Itu ya, kenapa CD4 di atas 500? Kenapa? CD4 di atas 500 yang tidak sedang mengkonsumsi ARV. Pilihan obatnya jadi interferon, Bang. Oh, nggak usah tenofovir lagi gitu? Oh, walaupun dia kan pakai ARV-nya tenofovir, kayak mana? Nggak apa-apa? Nah, itu dia. Ya dia kan? catatannya harus tidak mengkonsumsi ARV. CD4 di atas 500 harus tidak mengkonsumsi ARV. Iya, makanya. Tapi kalau udah mengkonsumsi ARV, kalau udah mengkonsumsi ARV nggak usah. Karena kan ARV itu nanti ada lamivudinnya, 3TC, zidofudin, ZDP, sama si tenofovir. Nah, tenofovir. Salah satunya ya. Nah, jadi kan kemarin HIV ini dia obatnya. THE, epaviren. Pilihan pertama kan 3 TDF, tenofovir tambah lamivudin. Jadi kalau dia udah minum obat HIV, sebenarnya dia udah minum juga obat untuk hepatitis B. Karena kan yang disarankan adalah tenofovir dan lamivudin. Jadi ini udah sepaket sama obat HIV-nya, obat hepatitis B-nya. Oke, kalau untuk ibu hamil, yang penting adalah durasi pengobatan. Kok hilang slide-nya, Dek? Hilang slide-nya, Bang? Brain private yang nampak, Abang ini. Kamu, belum share screen? Sorry, ini lost connect. Nah, kalau misalnya dia ibu hamil, seharusnya memang kita sarankan ya jangan hamil. Ya, kalau dia belum hamil. Tapi udah terlanjur hamil, kita periksa HBV-DNA. Kalau di atas 2x10⁻⁶, HbAg-nya positif, kita terapi untuk mengurangi transmisi perinatal supaya tidak terinfeksi ke anaknya. Kapan diterapi? Pada trimester ketiga sampai 3 bulan ya Bang. 3 bulan dari trimester ketiga sampai 3 bulan setelah dia melahirkan. Kecuali ada indikasi terapi yang lain. Contohnya indikasi terapi yang lain gimana? Jadi di trimester pertama rupanya ada gejala dekompensata dari sirosis hepatis. Itu langsung tata laksana aja, nggak usah tunggu trimester ketiga. Karena udah ada gejala dekompensasi. Tapi kalau dia nggak ada gejala dekompensasi, tunggu sampai trimester ketiga ya Bang. Nah, pakai apa kita? Pakai ini, tenofovir dapat digunakan pada pasien hamil dan talbifudin sebagai alternatifnya. Kenapa harus seperti itu? Karena transmisi perinatal dapat dilakukan dengan pemberian karena nanti ketika anaknya lahir, resiko infeksinya lebih besar pada HBV DNA di atas 2x10⁻⁶. Kemudian setelah anaknya lahir,
jangan lupa dilakukan pemberian HBIG. HBIG ini hepatitis B imunoglobulin. Jadi di situ kan imunoglobulin. Imunoglobulin itu kan antibodi yang sudah terbentuk di tubuh yang lain. Contohnya misalnya gini, Bang. Fikri udah terbentuk imunoglobulin terhadap hepatitis B. Ya serum Fikri yang diambil, dikemas, dijadikan HBIG. Jadi ketika diberikan ke orang lain itu langsung mendapatkan sistem imun terhadap hepatitis B, langsung bisa melawan hepatitis B. Kalau kita kasih vaksin hepatitis B yang untuk anak yang 016, kita kasih yang ini, itu kan nunggu waktu dia, Bang. Nunggu waktu untuk terbentuknya sistem imun, baru bisa dia bekerja. Dan pemberiannya kan 3 kali di booster. Jadi sistem imunnya itu akan bisa melawan setelah dosis ketiga misalnya. Tapi kalau HBIG yang kita berikan langsung dia bisa melawan. Kenapa? Karena kan ini pasiennya udah ada kontak. Jadi kita kasih HBIG, ya. Kita kasih HBIG dalam 12 jam setelah lahir. Tapi tetap dikombinasikan dengan vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B tetap diberikan dikombinasi dengan HBIG. Wanita hamil dengan muatan virus yang tinggi mencapai lebih dari 10% walaupun dengan kombinasi HBIG dan vaksinasi. Ya, kenapa? Maksudnya untuk mencegah ini, karena wanita yang hamil itu walaupun sudah diberikan kombinasi HBIG dan vaksinasi, bisa tetap resiko terinfeksi hepatitis B di atas 10%. Maka dari itu, karena kita takut bisa tetap terinfeksi walaupun sudah divaksin, makanya perlu kita berikan obat hepatitis B terhadap si pasien ini. Makanya tadi kita berikan di trimester ketiga untuk mencegah transmisi dan sampai 3 bulan setelah melahirkan. Nah, kemudian tidak ada bukti yang menyatakan penularan virus hepatitis B itu bisa melalui ASI. Jadi tetap aja. Tadi, ya? Karena rendah tadi. Transmisinya rendah ya. Nah, tetap aja berikan ASI. Hepatitis B yang diterapi obat-obatan imunosupresif. Apa yang kita lakukan? Misalnya kan pasiennya mendapatkan obat-obatan imunosupresif. ARV. HBsAg dan anti-HBc perlu diperiksa pada seluruh pasien yang akan menjalani kemoterapi. Jadi obat-obatan imunosupresif ini contohnya obat-obatan kanker, Bang. Obat-obatan sitostatik, hidroksiurea, atau obat-obatan rheumatoid arthritis. Nah, itu imunosupresif. Bila status HBsAg-nya, ya, Bang? Kenapa kanker, dikasih pada pasien kanker? Oh, oke. Pada pasien kanker imunosupresif. Kalau dia mendapatkan obat-obat itu, periksa status HBsAg-nya. Kalau positif, maka kita harus profilaksis dengan analog nukleosida diberikan 1 minggu sebelum dan sampai 12 bulan setelah kemoterapi. Jadi kalau dia mau melakukan kemoterapi, profilaksis dulu pakai tenofovir. Ya, atau entecavir boleh. Bila status HBsAg-nya negatif namun anti-HBc-nya positif, dilakukan pemeriksaan HBV-DNA. Pasien dengan HBV-DNA yang positif, yang meningkat, perlu diberikan terapi profilaksis juga. Obat profilaksisnya apa? Tenofovir atau entecavir. Ya. Pasien dengan anti-HBc positif namun HBV-DNA tidak terdeteksi, maka kita pantau ALT DNA HBV 1-3 bulan. Oke. Kemudian untuk petugas kesehatan yang terinfeksi hepatitis B dapat tetap mengerjakan prosedur yang beresiko. Ini dia. Apabila kadarnya, jadi kapan misalnya perawat, kapan dia boleh kerja merawat lagi? Kalau HBV DNA-nya sudah di bawah 1000, baru dia boleh merawat lagi. Atau tidak terdeteksi. Dengan pemeriksaan tiap 6 bulan, rutin tiap 6 bulan. 10/3. Iya, Bang? Itu HBV di bawah 1000, 10/3 berarti ya, Dek?
Iya, 10/3. Di bawah 1 kali 10/3 ya, Bang. Iya. Kalau 2 kali 10/3, 2000 jadinya. Ini 1000 di bawah 1000. Iya, pula ya. Nah, kalau petugasnya HBsAg-nya positif, HBV-DNA-nya di atas 2000, maka kita berikan terapi antiviral seperti entecavir atau tenofovir. Ya, ini maksudnya untuk mencegah transmisi virus hepatitis B. Pasien dengan transplantasi hati, ya, kita terapi hepatitis B pada pasien transplantasi hati, terapi yang dilakukan adalah dengan analog nukleotida dan harus diberikan HBIG juga pada semua pasien hepatitis B dengan HBV DNA yang terdeteksi untuk menjalankan transplantasi hati. Nukleotida harus tetap dilanjutkan seumur hidup setelah transplantasi hati. Oke, lanjut pasien dengan transplantasi ginjal. Pasien dengan transplantasi ginjal perlu di-screening DNA HBV-nya dan pasien yang mau melakukan cuci darah dengan HBsAg positif perlu terapi dengan entecavir. Ya, ini untuk profilaksisnya. Sama untuk profilaksisnya juga seperti ini. Terapi dengan profilaksis sama-sama pakai entecavir. Oke. Hepatitis akut. Kalau dia akut, jangka waktu pemberian lamivudin pada hepatitis akut. Jadi hepatitis akut ini yang memang fulminan ya, Bang. Hepatitis akut fulminan ini artinya dia hampir mengenai seluruh hepar. Jadi inflamasinya udah lebih berat, ya. Jadi panduannya itu direkomendasikan pemberian antiviral sampai 3 bulan setelah serokonversi. Jadi berikan antivirusnya itu selama 3 bulan sampai dia habis anti HBAG-nya berubah menjadi anti HBE atau sampai munculnya sampai berubahnya HBsAg menjadi anti HBs. Oke. Pilihannya lamivudin. Jadi lamivudin ini terpilih kalau dia hepatitis akut yang fulminan ya, Bang. Nah, kalau dia hepatitis akut yang fulminan. Imunisasi, indikasi pemberian vaksinasi hepatitis B adalah kelompok individu yang punya risiko terinfeksi hepatitis B. Contohnya, tadi terpapar orang medis yang terpapar produk darah. Dia menerima transfusi darah, pasiennya homoseksual, biseksual, dan lain sebagainya. Nah, vaksinnya gimana? 3 kali secara terpisah. 3 kali secara terpisah. Vaksinnya ini mampu memberikan perlindungan terhadap hepatitis B selama lebih dari 20 tahun. Oke. Keberhasilan vaksin dinilai dari terdeteksinya anti-HBs. Nah, kalau anti-HBs sudah terdeteksi di serum, berarti dia sudah tercapai vaksinnya. Nah, ini kalau kita terkontak dengan darah, bagaimana status, bagaimana tata cara kalau kita terkontak dengan darah? Jadi kalau kita kontak dengan darah pasien, status HBsAg-nya, status HBsAg dari pasien yang tadi dan anti HBs-nya harus diperiksa. Jika tidak diketahui, anggap saja positif. Jika negatif, anti HBs-nya positif, berarti si pasien ini enggak hepatitis B, dia sudah divaksin, maka tidak perlu lakukan apa-apa, tidak ada resiko. Tapi kalau HBsAg-nya positif, anti HBs-nya negatif, maka berikan profilaksis berupa berikan HBIG 0,06 tambah vaksin. Baru periksa ulang nanti anti HBs-nya yang kayak anak 2 bulan setelah pajanan. 016 tadi ya? Iya. Baru nanti kan periksa 2 bulan setelah pajanan. Nah, ini respon-respon virologis pada terapi penggunaan interferon. Ada yang respon virologis. Ya, Bang? Ada pernah soalnya, jadi kan kayak yang Abang bilang tadi, pernah petugas kesehatan tertusuk jarum hepatitis B gitu kan. Jadi yang mana nih, apakah perlu divaksin apa enggak. Jadi nanti kita harus melakukan cek anti HBs dulu. Kalau seandainya di atas 10 itu aman. Jadi kalau seandainya dia di 8 di bawah 10 berarti harus kita lakukan vaksin. Itu gimana maksudnya interpretasinya itu? Rekombinan sama apa ya itunya itu?
Dia buat kadar anti HBS-nya ya Bang. Jadi nanti kalau seandainya anti HBS-nya di atas 10, udah nggak usah divaksin lagi kayak gitu kan. Tapi kalau seandainya di bawah misalnya 8 gitu kan, di bawah 10 harus kita lakukan vaksin gitu ya. Itu gimana tuh, Dek? Kadar anti HBS nanti Fikri ada memang Bang di bukunya ke dalam, tapi nanti Fikri ini kan ya, Fikri capture kan, Fikri lihat lagi ya Bang. Boleh. Karena kalau yang dari konsensus, dia bilang hanya positif negatifnya saja. Kalau asalkan sudah positif, nah itu langsung kita terapi, langsung kita lakukan HBIG ya, HBIG tambah vaksin. Vaksin ya. Oke Dek. Nah, kita lagi Bang, kita takut silap nanti. Oke. Nah, di bawah ini terminologi ya Bang. Kapan dikatakan respon virologis? Respon virologis itu intinya di bawah 2 × 10⁻³ itu kita katakan respon virologis. Nah, kalau dia dikatakan menetap, ya artinya udah berlangsung selama sekurang-kurangnya 12 bulan respon virologisnya. Baru kita katakan respon virologis yang menetap. Oke. Halo? Halo? Fikri? Kok putus suaranya, Dek? Halo? Terputus ya, Dek? Sinyalnya hilang tadi, Bang. Oh, iya. Ya, Fikri. Share screen lagi, Bang. Sampai yang apa tadi? Yang singkatan-singkatan itu ya? Oke. Nah, soal nomor 1 udah nampak, Bang? Oh, nampak. Kita coba ya. Seorang pria berusia 23 tahun datang ke poliklinik penyakit dalam. Pasien mengatakan dirinya sudah terdiagnosis hepatitis B sejak 7 bulan yang lalu. Saat ini, pasien membawa hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil HB13, SGOT 8.000, SGPT 175.000. Itu HB darah leukosit 8.000, trombosit 175.000, SGOT 27, SGPT 30 dengan HBE positif, HBV-nya tinggi, deh. Apa diagnosa pasien ini? Kalau kita lihat di sini, yang paling pasti adalah window period bisa kita coret, karena kalau window period itu kan pasti jelas IgM. Di sini tidak ada IgM, ya kan, Dek? Baru occult hepatitis B infection ini, bentar ya, Abang lebih yakin ini kalau nggak sama, kayak Abang bilang tadi, kalau nggak toleran, clearance. Tapi tadi kalau udah kita jelasi bahwasanya tengok SGOT SGPT-nya masih normal dia, Dek. Iya, SGPT-nya normal, berarti toleran. Mantap. Udah tahu, Abang. Itu aja tuh, Bang. Berarti kuncinya HBsAg, HBE, baru LF SGPT. Udah gitu aja lah, Abang. Itu aja. Iya, Bang. Oke. Nomor 2. Yang entok itu apa, Dek? Okult ini Bang.
baru saja ya. Maksudnya? Baru saja. Maksudnya, bentar ya Bang. Ini juga jarang. Dia Dari tadi kita belajar nggak ada disinggung ini. Apa ini? Bentar ya, Fikri ini dulu Bang. Fikri lihat dulu ya. Oh, ini dia kayak tersembunyi, hampir-hampir kayak window period. Oh, beda dengan window period apa? Sama, nama lainnya aja nih Bang. Oh, oke. Oke deh. Oke. Lanjut. Nah, jadi dia gini Bang. Kalau yang okul hepatitis B ini, kondisi di mana dia bereplikasi. HBV-DNA, bukan sama dengan window period, beda. Dia HBV-DNA-nya ada. HBV-DNA-nya ada. Boleh deh. Ya. Buatkan di situ HBV-DNA, ya, nanti buat Bang. HBV-DNA ada atau tidak ada dengan HBsAg-nya negatif. Nah, jadi ya hampir mirip juga dengan si window period. Makanya dia tersembunyi. HBsAg negatif, tapi nanti bisa jadi HBV-DNA DNA-nya positif, terdeteksi HBV-DNA-nya. Nah, ini okul. Kalau window period kan IgM memang yang positif. Kalau ini HBV-DNA. Jadi dia kayak kamuflase dia. Kalau window period memang semua virus hepatitis B mengalami window period dulu. Nah, kalau ini dia kamuflase. Bentar ya Bang, siapa ini? Ada yang lihat. Bentar ya Bang. Iya deh. Lanjut. Jadi kalau yang ini ya, hanya pada beberapa orang, artinya pas dicek nggak adanya hepatitis B-nya, tapi kok dia bereplikasi gitu. Nah, HBV-DNA-nya ada gitu. Nah, itu okul hepatitis B infection. Bisa berarti intinya kalau window period itu IgM lah patokan kita ya, Dek. Tapi kalau seandainya acute hepatitis B infection ini HBsAg-nya negatif, tapi dia HBV-DNA-nya tinggi ya. Gitu, Dek. Iya, Bang. Dengan HBsAg negatif ya di ento ini. Iya. Oh, oke. Oke, Dek. Oke. Nomor 2, Bang. Kita lanjut ya. Seorang wanita usia 31 tahun hamil dengan G2P1 A1 15 minggu dirujuk oleh dokter spesialis kandungan dengan membawa hasil lab. Saat ini pasien tidak memiliki keluhan. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 120/80, heart rate 86 kali, RR 18 kali, TEM 37 derajat. Pemeriksaan laboratorium didapatkan SGOT SGPT bagus, HBsAg reaktif, HBeAg reaktif, HBV-DNA-nya tinggi, Dek. Berarti dia ini imunotoleran, ya kan? Betul nggak? Imunotoleran. Oh ya, karena SGOT SGPT normal ya Bang. Udah tahu Abang, udah pandai Abang sekarang. Alhamdulillah. USG abdomen gravidanya intrauterin oke, bagus. Terapi antivirusnya, aduh beda pula ditanya. Bentar ya. Apa beda A sama E ya? B ya, bentar dulu. Tenofovir dimulai pada trimester ketiga hingga 2 bulan. Ini sih setahu Abang obatnya memang tenofovir, tapi apa beda ayam sama bola nih ya? Tenofovir. Tadi kan 3 bulan setelah postpartum, 3 bulan postpartum, bukan 3 minggu berarti ya Bang. ayam jelas ya. Dimulai trimester ketiga hingga 3 bulan postpartum. Ya, ayam ya Bang. Jelas ayam ya. Tapi ada satu, pernah membaca soal, dia nggak boleh dikasih tenofovir lah, malah harus dikasih entecavir. Penyakit apa itu ya? Ada terbaca Abang soalnya lah, dulu lupa Bang. Nanti lah kalau ada Abang fotokan. Ingat Dek, kira-kira tahu? Hepatitis HIV mungkin ya Bang. HIV efavirenz. Nggak boleh diberikan, harus kasih nevirapir. Bukan itu? Enggak, bukan. Ini masalah hepatitis, enggak HIV. Hepatitis. Coba nanti Bang, tengok ya. Iya, coba nanti kalau ada Bang iniin lah. Oke. Berarti 3 bulan ya. Udah pandai Bang, imunotoleran. Oke. Ini Bang. Ini
Seorang laki-laki 36 tahun datang berobat ke poliklinik penyakit dalam untuk berkonsultasi dengan membawa hasil laboratorium HBsAg-nya positif. Oke, hepatitis B. Pasien mendonorkan darah Allah beberapa waktu lalu. Ia mendapatkan hasil laboratorium tersebut dan surat untuk berobat dari PMI. Pasien memiliki riwayat transfusi darah setelah mengalami kecelakaan lalu lintas 5 tahun yang lalu. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah bagus, nadi bagus, napas bagus, suhu bagus. Hasil laboratorium menunjukkan HBsAg positif, HbAg positif, HbV-nya tinggi, masih bagus lah itu ya. Fungsi hati bagus. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah sebentar ya. Ini masuk ke diagram kita, Dek. Bahwasannya kalau seandainya HbEAg-nya positif, kita lihat berapa banyak HBV-DNA-nya. Kalau seandainya HBV-DNA-nya itu kalau nggak salah Abang, kalau HBV-DNA-nya di atas pangkat 5 gini tinggi lah. Ini harus kita evaluasi selama 3 bulan, bukan? Ya kan? Ini fungsi, ini masih bagus hatinya. Ya kan, Dek? Jadi dia maksudnya gini, Abang ngerti nih, yang membilangnya payah kali. Dia kan HBsAg-nya positif, HbEAg-nya pun positif juga. Dia berarti yang atas ini. Yang atas baru kan dia dibagi. Kalau kita lihat HBV-DNA-nya berapa? Di bawah 3 apa di atas 3? Ini kan di atas 3 nih berarti. Ya kan? 10 di atas pangkat 3. Berarti dia di sebelah kanan. Dan itu dilihat fungsi hatinya. Fungsi hati bagus. Kayaknya ya setuju lah Bang, nggak usah diberikan dulu. Pantau HBV-DNA, HbEAg, dan ALT selama 3-6 bulan. Oke, pas ya Bang? Pas ini ya, betul kan? Betul Jadi Bang kan? pantau itu ya Bang, betul. Jadi pantau dulu selama 3 bulan. Kalau terjadi, apa yang kita pantau? Itu udah naik kalau sebetulnya terjadi, kan, fungsi hati kan Dek. Tapi nggak sampai 2 kali, udah naik itu kan? Normalnya udah naik. berapa? Tapi normalnya 40-an, 40-50. Tapi nggak sampai 2 kali lipat kan, nggak sampai lebih dari 2 kali lipat. Yang kita pantau, jadi indikasi mutlak untuk terapi nanti kalau ada fibrosis ringan sedang berat dari hasil histologi kan, itu baru kita lakukan terapi. Nah, makanya kita pantau dulu, tidak diberikan pengobatan, pantau DNA PAB, HbAg, dan ALT. Abang agak lupa sedikit, ini histologi kayak mana tadi ceritanya nih? Yang kita biopsi, kita histologi jika apa tadi, Dek? Ada jika kan usianya di atas 30 tahun. Usianya ya. Gitu. Iya. Oke, paham Abang. Oke. Nomor selanjutnya, Bang. Ini seru kayaknya nih. Seorang wanita hamil 32 tahun datang ke praktek dengan membawa hasil HBsAg-nya positif, anti-HBc, HBV-DNA. Salahnya itu enggak. Anti-HBc. Anti-HBc ini sama dengan HBV kan? Ya, harusnya ini IgM atau IgG dia. Kalau anti-HBc. HBV-DNA ini harusnya. HBV-DNA kan, makanya terkejut. 10/7 pasien hamil anak kedua dengan usia kehamilan 34 minggu. Hamil pertama pasien tidak terdiagnosis hepatitis B. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah bagus, nadi bagus, irama reguler, isi cukup, napasnya bagus, tem bagus, berat badan bagus, HB10, leukosit agak tinggi sedikit, platelet bagus, SGO, TSGPT bagus, dengan serum kreatinin agak tinggi. Ini kayaknya bahaya nih. Bentar ya. Fungsi ginjal terganggu, Dek. Fungsi ginjal terganggu, maksudnya ini kayaknya kayak gini-gini. Tadi masalah aki CKD nggak apa-apa dikasih tenofovir. Nggak boleh kan? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Kita belum ada bahas hepatitis dengan aki kan? Aki sama CKD kayaknya. Ini dia. Nggak ada masalah. Jadi ada tadi disinggung fungsi ginjal. Pertama kan dia hamil. Kalau pilihan hamil itu kita tenofovir, first line tenofovir. Kalau nggak ada tenofovir, telbifudin. Nah, makanya pilihannya ke tenofovir.
Kalau untuk fungsi ginjal aman, nggak ada masalah. Aman ya, ya udah. Pasien dengan transplantasi ginjal yang disebutkan Pak. Nah, itu harus diberikan entecavir untuk profilaksis. Kalau dia mau transplantasi ginjal, berikan entecavir kalau dia mau ditransplantasi untuk profilaksis dan pengobatan. Ini karena dia hamil, kita pilih yang tenofovir. Tenofovir. Oh, udah mulai paham Abang. Alhamdulillah. Oke. Siap. Bang. Baru coba lihat. Seorang laki-laki berusia 34 tahun datang berobat ke poliklinik dengan membawa hasil laboratorium HBsAg-nya positif. Pasien mendonorkan darah beberapa waktu lalu. Ia mendapatkan hasil laboratorium tersebut dari surat untuk berobat dari PMI. Pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan selanjutnya adalah setuju Abang Dek. Pertama kali adalah, kan tahapannya paling pertama kali memang adalah HBsAg, HBeAg, fungsi hati, HBV-DNA. Cocok. Entok. Abang setuju. Ini Bang. Itu ajanya harus. Seorang wanita 34 tahun hamil trimester pertama. Diketahui menderita hepatitis B kronis. Oke. Berarti IgG ya deh ya. IgG-nya ada ini. Pasien pernah mengalami muntah darah dan buang air besar berwarna hitam. Waduh, PSMBA dia ya. Dari hasil pemeriksaan esophagogastroduodenoskopi didapatkan varises esophagus grade 2. Harus di hemoklip dia nih ya, Dik. Langkah selanjutnya terhadap pasien ini adalah sebentar ya. Dia kenapa langsung ya? Kenapa nggak cek dulu? Soal ini. Kenapa nggak dicek dulu ya? Nggak tahu kita berapa ada nggak gejala-gejala sirosis itu Bang? Gejala-gejala dekompensasi sirosis. Sekasih ya. Nah, kalau udah ada gejala itu langsung diterapi karena dia hamil pilihannya pakai. Iya langsung lah ya tenofovir. Walaupun nggak ada dikasih tahu HBV-DNA kayak mana hatinya, nggak dikasih tahu. Kalau memang ada tanda sekasih, kasih terus aja ya. Iya Bang. Oh oke. Oke Dek. Oh gitu ya. Oke. Oke, sampai sini Bang. Bisa Bang? Bisa deh, alhamdulillah. Makin cepat Abang imunotoleran, lebih tahu tahapan-tahapannya sekarang deh. Alhamdulillah. Kapan kita belajar lagi Fikri? Oke, kita jumpa lagi ini hari Rabu ya. Ini Rabu ya Bang? Jumat ya Bang? Jumat pagi ya Bang? Besok, biar siap apa kita nih hepato kita. Abang kan udah mau ujian ini. Tinggal kalau besok ya Bang, kalau besok Fikri nggak besok Fikri pergi loh Bang. Oh, besok malam? Kalau Jumat pagi boleh Bang? Oh ya udahlah, Jumat pagi. Itu apa kita bahas deh? Hepatitis C ya Bang. Oh, oke. Hepatitis C nanti. Oke. Insya Allah minggu ini siap hepato. Iya. Nanti selanjutnya kita serosis sama HCC. Iya. Oke Bang. Oke Dek. Kira-kira ada lagi yang mau ditanya Bang? Sampai udah terbahas semua tadi. Masalah yang itu petugas kesehatan pun udah. Alhamdulillah udah. Oke. Nanti kalau ada yang bingung bisa ditanyakan ya Bang. Nanti videonya Fikri kirimkan insya Allah hari ini ya Bang. Iya Dek. Oke. Terima kasih atas perhatiannya Bang. Mohon maaf Bang atas segala kekurangan. Kita tutup dengan pembacaan doa. Oke, sukses terus ya Bang. Ya, amin doanya dia. Makasih banyak ya. Ya Bang, kita kejar ya Bang. Soalnya ini pun Fikri habis ini mau pergi juga nih Bang. Mau kemana? Itu takutnya kalau Lebaran ya? Ke rumah saudara gitu kan Bang. Jadi kalau misalnya ini kan nanti pulangnya malam. Kalau besok Fikri nggak sempat buat materinya, itu masalahnya. Karena besok bakalan pergi juga gitu kan Bang. Abang paling penting jadi kayaknya sempatnya Jumat pagi ya Bang. Hepatitis C sama HCC lah Dek. Ya, hepatitis C sama HCC. Sama nanti dari remato paling SLE ya kan? Iya Bang. Oke. Iya Dek. Oke Bang.
Kasih banyak ya, Abang Junlip ya. Ya, sama-sama ya Bang, kita tutup ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Bang. Iya, Dik.